Wildan melirik meja kecil di samping meja makan. Keluar cahaya dari layar ponselnya. Ada pesan singkat dari Randy, sahabatnya semasa kuliah. Seperti biasa, Randy meluncurkan sejuta keluhan. Dia menarik napas panjang. Di kepalanya itu seperti banyak masalah. Tapi dia atau Wildan tetap meladeni. Meski hanya dengan suara rendah, dia membaca teks pesan. Pernikahan aku telah mencapai ambang batas. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Aku ingin mencoba dan memperbaikinya. Tapi Sarah tidak pernah mau memberi aku kesempatan. Tulis postingan tersebut. Telepon aku malas mengetik, jawab Wildan. Ia sendiri tengah sibuk menyiapkan draft jawaban atas perceraiannya dengan Rumi. Ya, dia tidak menyewa pengacara untuk menangani kasus ini. Seperti hal yang biasa, dia harus mendengar urusan sahabatnya itu, yang hidupnya seolah tak lain hanyalah tentang keluhan, dan yang selalu menjadi tempat berlindungnya adalah Wildan. Seolah-olah tidak ada sukacita yang diberikan Tuhan kepadanya, dan dunia ini penuh dengan masalah. Segera, kata-kata panjang tanpa titik koma keluar dari suara di ujung telepon. Ya, suara Randy. Wildan hanya bisa mendengarkan sebentar, menangkap pendapat. Kepalanya terlalu penuh untuk menahan masalah dari Wildan sendiri. Dan terlebih lagi, ini untuk orang lain. Diiringi isak tangis, Randy mengatakan apa yang diinginkannya darinya. Bantu aku, coba bicara dengan Sarah agar dia bisa menerimaku. Kamu berada di posisi yang sama dengan dia, teraniaya. Mungkin dia bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi padamu, sehingga dia mau balikan sama aku demi anak itu. Mohon Randy pada Wildan. Jadi Randy nelpon Wildan yang isinya minta bantuan. Wildan adalah teman kuliah dari Sarah. Wildan juga yang menjodohkan si Randy dengan Sarah semasa kuliah, hingga akhirnya Randy menikahi Sarah. Wildan menarik nafas dalam. Dia menyingkirkan batu besar yang sepertinya membebani pikirannya sejenak. Mencoba berempati. Oke, kapan aku harus bertemu dengannya? Maksudnya ketemu dengan Sarah, tanya Wildan. Besok malam, aku akan memberimu nomor ponselnya. Silakan hubungi dia sekarang mungkin. Aku serahkan ini padamu, kata suara Randy yang pasrah. Sore itu, di sudut sebuah kafe Korea, Wildan menunggu Sarah menyeruput dalgona dingin, sementara matanya menatap ke jendela. 4 udang pajon yang dipesannya sudah habis tersantap. Tapi dia juga tidak melihat orang yang dia tunggu. Wildan mulai marah. Untung beberapa menit kemudian pesan singkat dari Sarah datang. Sudah hampir selesai. Maaf, saya sedikit terlambat dari kantor, katanya. Setelah 1/4 jam, mereka duduk berseberangan. Sarah memesan minuman yang sama dengan yang dipilih Wildan. Kamu tidak pesan makanan? Tanya Wildan. Sarah menggelengkan kepalanya. Masih agak kenyang, makan siangnya agak telat, jawabnya sambil meletakkan ranselnya di atas meja. Kemudian matanya sibuk memperhatikan lelaki di depannya dari atas ke bawah, tersenyum nakal. Kau berbeda sekarang, katanya. Wildan tertawa mendengarnya. Kenapa? Lebih kurus dan lebih tampan. Responnya Wildan disertai tawa. Sarah juga tertawa. Awal yang baik untuk memulai percakapan, pikir Wildan. Sahabat lama, tidak terjadi apa-apa. Sudah lebih dari 3 tahun, kalau tidak salah, sejak Randy membawa Sarah ke rumahnya,
mengirimkan undangan pernikahan mereka saat itu, wajar jika Wildan khawatir dengan apa yang dia diminta akhirnya gagal. Misi aku akan berjalan lancar, kata Wildan dalam hati. Tapi perkiraan itu salah. Sangat sulit untuk meyakinkan seorang wanita untuk menerima suaminya kembali. Dia melihat semua tindakan dan penyesalan suaminya, si Randy, adalah kebohongan sementara dan memakai alasan anak mereka untuk rujuk. Wildan paham kondisi itu karena rasa itu sama persis dengan yang dirasakannya sekarang. Kondisi Wildan tidak jauh lebih baik dari Sarah. Setelah Wildan menikah dengan Rumi, akhirnya terungkap niatan dan tujuan Rumi mau menikah dengan Wildan. Pengkhianatan dan mimpi palsu. Rumi terungkap. Rumi tidak merasakan pengorbanan bertahun-tahun Wildan untuknya. Wildan akhirnya tahu bahwa keberadaannya hanya dilihat sebagai materi. Jadi itu adalah pengkhianatan paling menyakitkan sepanjang masa. Mungkin lebih baik baginya untuk melihat Rumi selingkuh dengan 1000 lelaki daripada lama tersadar bahwa Rumi hanya menjadikan suaminya untuk mengejar harta saja. Ketika usaha Wildan jatuh, Rumi membuangnya jauh-jauh dan tidak pernah mengakui pernikahannya lagi. Wow, apa sih ya si Wildan? Cerita kelam dari lubuk hati Wildan pun bagai banjir badang, tumpah ruah membludak diiringi isak tangis yang sudah lama tak terbendung lagi, tanpa bisa diredam. Terlalu lama semua kepahitan itu Wildan simpan sendirian. Tak pernah seumur hidup bagi Wildan meneteskan air mata di hadapan seorang wanita. Pada saat itu hanya dia dan air matanya yang tersisa. Melihat adegan tragis di depannya, tangan lembut wanita itu secara alami terulur ke tangan Wildan yang sedikit gemetar dan menekan emosinya. Jangan khawatir, bersabarlah, kata Sarah mencoba menghiburnya. Apalagi yang bisa dilakukan, Wildan? Menangis adalah cara sementara untuk menghilangkan beban. Itu tidak lain adalah ketenangan pikiran. Setelah itu keduanya terdiam. Aku sibuk dengan pikiranku sendiri, maksudnya si Wildan. Kemudian mata kami bertemu, bahkan tanpa suara. Mereka, semua orang tahu apa yang mereka inginkan. Hanya bahasa tubuh mereka yang berbicara satu sama lain. Ayo, kata Sarah. Tak perlu banyak kata, mereka pun keluar dari kafe itu. Sarah mengemudikan mobilnya dan mengantar Wildan ke apotek. Saat itu Wildan datang ke kafe dengan taksi online karena semua mobilnya telah dijual untuk menutup hutang-hutang perusahaan yang bangkrut akibat COVID. Sarah turun dari mobil, masuk ke dalam apotek, dan dia keluar membawa tas kresek kecil yang dia masukkan ke dalam saku celananya. Ternyata yang Sarah beli bukanlah obat. Kamu, jangan lupa subscribe untuk saksikan banyak cerita romantis dan masih banyak cerita dewasa lainnya. Di sini kita juga bisa dengar cerpen romantis, cerita hot, dan cerpen singkat lainnya.